Mbak, aku itu udah males banget sholat. Aku udah gak percaya sholat itu bisa menyelesaikan masalah. Aku bilang bukan sholatnya yang bermasalah. Hubunganmu dengan Allah yang bermasalah. Coba dong pahami hakikat sholat itu di mana. Karena dalam sholat itu sebenarnya kita sedang ngobrol sama Allah. Kita sedang bercerita. Rangkaian semua bacaan dalam sholat itu kita cerita sama Allah. Terus kalau engkau nggak sholat, yang mau engkau ajukan sama Allah tuh proposal untuk minta sesuatu tuh apa? Gitu kan. Dengan latar belakang kita yang terlalu sering suuzon sama Allah. Kenapa? Kenapa ya Allah? Ya Allah, kenapa aku? Sampai kalau misalnya menjawab tuh begini, ya Allah, why me? Allah akan menjawab, why not? Ada bagian dirimu yang tidak kamu terima. Makanya kemudian ketika Allah menurunkan perintah, kamu keberatan melakukannya. Karena transaksional sama Tuhan. Selek deh ya. Iya, selek. Merajuk, kan? bahasa kita merajuk. Mutung bahasa lainnya kan. Jadi ada perasaan mungkin gak terucap, tapi di alam bawah sadarnya ada dorongan seperti ini. Ngapain aku beribadah? Hidupku aja disusahkan Tuhan. Nah gitu. Itu jadi ganjalan untuk kita beribadah. Nah, ibaratnya gini, mulut yang sama yang berdoa kepada Allah adalah mulut yang sama yang merutuki ketetapan Allah. Hati itu kan mahalud doa, tempatnya doa dan tempatnya iman. Hati yang sama yang meminta kepada Allah adalah hati yang sama yang menolak ketetapan Allah. Kapan doanya nyampe, channelnya pisah. Nah, jadi begitu luka-luka batinnya sudah diperbaiki, dipulihkan, nggak ada 100% pulih ya. Aku pun sampai saat ini nggak pulih 100%, kok akui gitu. Sisa 50. Jadi nggak ada orang yang pulih 100% dari trauma, tapi kita bisa living and dealing with the trauma. Ya, traumanya mungkin masih ada, tapi perasaannya sudah bisa didamaikan. Kalau sudah mulai damai, otaknya mulai waras, masuk ke dalam state mindful, masuk ke sini. Talent Dev gitu kan, pengembangan talenta. Nah, nanti bagaimana mengkolaborasikan ini semua secara ringan dan sederhana. Kalau aku tuh dari dulu ditanya, Put, misimu apa? Aku bilang, aku pengen mengajarkan ke setiap orang untuk berislam riang gembira. Islam itu bahagia. Kita kan enggak, cuman ketakutan sama neraka. Coba anak kecil sama emaknya, kau kalau enggak sholat nanti masuk neraka, Allah marah. Dari kecil kita dikasih pemahaman Tuhan itu galak. Didoktrin ya. Didoktrin. Padahal kalau misalnya ngajar ke anak-anak, nah kalau kamu sholat, kamu terhubung dengan Allah, Allah akan sayang sama kamu. Mudah kan? Masya Allah, tabarakallah, kita jadi seorang ibu nih ya. Iya dong, ibu hebat, Masya Allah. Boleh? Nah, dan itu akan masuk di pembahasannya Bang Zaki, bahwa hidup itu ketika dibawa ke dalam akidah itu bukan cuma sholat, puasa, ngaji, enggak itu. Ketika kita hidup menjalani bahwa aku yakin aku seorang hamba dan aku sudah diatur Tuhan dengan baik, itu living with the akidah. Itu bagiannya Zaki. Gitu loh kolerasi kami tiga-tiga. Baik. Oke, Bang Zaki, kita langsung mengarah ke Bang Zaki nih. Nah, kira-kira apa sih indikator ketertinggalan umat Islam saat ini yang mungkin bisa kita lihat secara kasat mata, jelas, clear gitu kan? Karena memang kalau kita lihat trennya sekarang juga ya beberapa tahun yang lalu ya, semenjak kasus apa tuh saya lupa, terkait benturan munculnya kemudian 212 dan sebagainya, masyarakat kan semangat ya berislam, sampai kemudian kayaknya kalau anak nggak nyantri, nggak mondok itu kayaknya nggak ngetren orang tuanya gitu kan. Pasti trennya begitu, anakmu mondok di mana, nah gitu. Nah, kira-kira apa indikatornya, Bang? Kalau saya sih ya lebih memandang kepada dua poin. Pertama yang saya lihat itu, kenapa sih orang-orang sekarang itu banyak tertinggal? Terlepas dari kasus yang 212, kebetulan saya juga terlibat di situ sebenarnya, gitu kan. Dan saya ikut juga di situ karena kami masih sama-sama di Jakarta, sama juga dengan Kak Putri. Saya panitia bahkan. Wow. Jadi, tapi sebenarnya terlepas dari itu ya, kalau kita sih berbicara, saya memandang kepada dua poin tadi itu. Pertama, kalau yang sudah mutlak, ya maka sudah mutlak ketentuannya. Kalau yang kasus 212 itu kan sudah mutlak ya, itu udah nggak bisa diganggu gugat lagi. Tapi yang buat kita itu tertinggal sampai hari ini, yaitu adalah pertama, kita terlalu berlarut-larut dengan problem Islam yang ada sampai hari ini. Contohnya apa? Let's say kita bilang dengan aku maunya yang beginilah ibadahnya, aku maunya yang beginilah ibadahnya. Kok seakan-akan ibadah itu kayak tadi dibilang Kak Putri, Bang Hamdi juga begitu. Orang semakin mengkotak-kotakan bahwa Islam tuh yang benar tuh begitu. Ingat loh, Islam tuh rahmatan lil alamin loh. Jadi
engkau mau hijrah melalui jalur yang mana, silahkan gitu loh. Jangan dikotak-kotakkan dengan yang seperti itu. Akhirnya ketika ada orang yang sudah niat ingin up tentang dirinya, aku ingin berubah dong jadi lebih baik, dipatahkan semangatnya. Karena apa? Ya mohon maaf, itu tadi satu sisi karena doktrin dari kecil bisa jadi ketika dibilang, oh ini salah, ini salah, ini salah. Akhirnya terbawa sampai besar ketika dia merasa, oh ini salah. Akhirnya ini salah, itu salah, itu salah. Kok kayaknya Islam seribet itu ya gitu loh. Padahal Islam nggak pernah seribet itu. Kalau Allah Belum debat kunut nggak kunut. Belum itu lagi gitu. Lebih kan. parah Yang nggak dari sholat. dulu. Padahal lebih parah tuh. Yang lebih parah tuh yang nggak sholat gitu loh. Engkau masih sholat, masalah engkau kunut atau nggak kunut, itu silahkan gitu loh. Karena itu semuanya punya dasarnya Ya, masing-masing. tapi kan memang nggak semua orang kemudian bisa selegowo itu bang. Untuk Nah, menerima itu tadi kita mengembalikan kepada ayo dong kita berislam, kalau tadi kata Kak Putri gitu kan, kita berislam dengan riang gembira. Engkau dengan cara ibadahmu selama masih ada koridornya dan Allah ridho dan itu bagian dalam hal ibadah, ya maka silahkan, dan aku dengan caraku gitu loh. Tapi yang jelasnya apa? Kita satu tujuan. Tujuan kita apa? Kita mencari ridho yang sama, yaitu sama-sama dari Sang Maha Pencipta. Udah, itu selesai. Jadi terlepas dari berlarut-larut dengan hal yang seperti itu yang menjadikan Islam itu tertinggal. Hello gitu kan kalau kita bilang. Orang negara-negara lain sudah membahas tentang ini, bahasa kita sampai hari ini yang dibahas asli masalah itu saja tentang keislaman itu. Jadi udah dong, gak usah skip untuk yang seperti itu. Kasihan orang banyak yang mau berubah akhirnya terpatahkan semangatnya karena itu. Iya, betul. Terus yang kedua, saya memandang kenapa umat Islam itu banyak yang bilang umat Islam itu tertinggal saat ini. Yaitu tadi, kita itu sebenarnya terlalu hina untuk husnuzon dengan takdir yang Allah berikan. Kita terlalu hina karena sebenarnya begini. Seperti tadi yang dibilang ketika saya merasa aku ngapain sih ya ke Jakarta ini, ngikut-ngikut sama Bang Hamdi gitu kan. Padahal sebenarnya nih Bang ya, Bang Zen ya, kalau boleh jujur nih, saya tercampak ke Jakarta, dia ke Malang loh. Dan itu lebih nggak nyambung gitu kan. Cuman alasannya apa? Yang penting kita sama-sama di Jawa, Jack. Masalah Jawanya itu beda loh. Jawanya itu Jawa mana? Kalau Pulau Jawa oke. Jawa Timur dengan Jawanya Jakarta itu beda loh. Dan kami di Jakarta nggak pernah pakai bahasa Jawa. Itu harus paham gitu kan. Tapi ternyata setelah beriring berjalannya dengan kondisi-kondisi keadaan, ketika saya menerima itu semuanya, oh ternyata Allah itu ingin membukakan cakrawala berpikir saya seperti ini. Ada hal-hal yang Allah titipkan dalam setiap momen-momen kehidupan kita. Namun terkadang kita nggak sadar. Kenapa bisa kita nggak sadar? Kita terlalu cepat suuzon sama Allah gitu loh. Kita terlalu cepat suuzon. Kenapa sih Allah kasih begini? Kenapa sih Allah kasih begini? Kenapa sih Allah kasih begini? Simpelnya kalau tadi dibilang ada pasiennya Kak Putri, kliennya Kak Putri itu ngomong, saya udah nggak bisa, saya udah nggak ada semangat untuk ibadah Kak. Kalau nggak ada semangat untuk ibadah, terus mau minta tolong sama siapa? Gitu loh. Sama sampai hari ini banyak orang bilang, coba dong pahami hakikat sholat itu di mana. Karena dalam sholat itu sebenarnya kita sedang ngobrol sama Allah. Kita sedang bercerita. Rangkaian semua bacaan dalam sholat itu kita cerita sama Allah. Terus kalau engkau nggak sholat, yang mau engkau ajukan sama Allah tuh proposal untuk minta sesuatu tuh apa? Gitu kan. Dengan latar belakang kita yang terlalu sering suuzon sama Allah. Kenapa? Kenapa ya Allah? Ya Allah, kenapa aku? Sampai kalau misalnya menjawab tuh begini, ya Allah, why me? Allah akan menjawab, why not? Ya kan? Kenapa aku ya Allah? Loh kenapa tidak? Kapok langsung ngiring. Langsung kena ulti kalau kata sekarang. Karena memang kita gitu di situ. Memang basic kita di situ gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan kenapa saya mau ikut Quran Humanic Engagement ini, terus begitu juga saya ikut bergabung karena satu sisi memang saya juga sampai hari ini masih mengisi di majelis-majelis gitu kan. Saya selalu berusaha membuka pikiran orang, ayo dong, hidup itu sebenarnya nggak seribet seperti yang kita pikirkan. Karena yang ribet itu kita sendiri. Kalau misalnya Allah kasih satu sisi, Allah bilang, tapi katanya takwa tuh harus begini. Ingat, jangan memahami satu takwa dengan satu ayat. Apa kata Allah coba? Kalau dalam surah At-Taghabun tuh kata Allah tuh begini. Fattakullah mastata'tum.
Bertakwalah kepada Allah semampumu. Ingat, ada kalimat semampumu. Terus kalau dikaitkan dengan hadisnya Rasulullah itu apa? Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang kuperintah, apa yang kularang sama kalian, jauhi. Terus wa ma amartukum anhu fa'tuh. Dan apa yang kuperintahkan sama kalian, ya lakukan. Itu saja, selesai. Tapi ujung hadis itu uniknya itu. Dikunci oleh kalimat yang membuat kita itu sadar dan Islam tuh nggak seribet yang kita pikirkan. Apa ujung kalimat hadis itu? Mastata'tum. Gitu loh. Semampumu. Jadi kalau memang kita mampunya ibadah begini, ya udah. Karena memang ibadah itu adalah cara untuk membangun korelasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun hubungan kita. Jadi kalau misalnya hubungan kita saja itu nggak bagus dengan Allah, ya kan, karena faktor akidah, apalagi tadi sampai dibilang aku udah malas jadi ibadah. Terus kalau bukan dengan ibadah itu mau dari mana? Gitu loh. Oke, itu baru 2. Ada tambah lagi mungkin? Kayaknya udah dulu itu dulu. Mungkin dari Kak Putri bisa nambahkan ini karena kita butuh pandangan yang secara global ya. Ya, permasalahan umat Islam. Iya, ketertinggalan indikatornya apa gitu? Ketertinggalan kita salah satunya tadi aku setuju juga ya tentang kita tuh terlalu berdebat di hal-hal yang sebenarnya nggak penting gitu. Misalnya kayak itu tadi kan, kunut atau nggak kunut. Loh, mau kunut nggak kunut tetap sholat subuh namanya, nggak jadi sholat Jumat, gitu ya. Kunut atau tidak kunut itu kan masing-masing ada dalil, oke? Kami dari satu pesantren yang sama. Kami dari satu sekolah, satu angkatan, kita teman sekolah. Kalau dulu ingat, kami belajar fikih, setiap ujian itu kami nggak pernah ibaratnya tidak pernah ada satu jawaban mutlak. Nggak ada jawaban mutlak. Misal, apa hukumnya sholat jenazah nggak pakai wudu? Gitu. Kami itu di dalam ujian boleh menjawab sesuai dengan dalil apapun. Yang penting ada dalil. Karena fikih itu aslinya katanya kan faqoha, pemahaman. Oke? Dasarnya cuma 2, dalil nakli atau dalil akli. Dua-dua ini, dua-duanya berfungsi ya. Dalil nakli itu adalah ayat dan hadis, dalil akli itu adalah logikanya manusia. Maka cara kita memandang suatu hukum adalah ketika dalilnya ada, kita paham, masuk di akal kita, lakukan, selesai. Sesimpel itu. Tapi kita sekarang dihebohkan dengan apa? Kita disibukkan dengan, oh kalau ini haram, ini halal, halal haram. Halal haram itu nanti beda kasus. Ya, mungkin Ustaz Zaki bisa bisa jelasin. Beda kasus. Pada saat kita memahami urusan-urusan hidup, ya, itu balik lagi. Ada dalilnya nggak? Ada. Paham nggak? Paham. Bisa diterima nggak? Bisa. Jalanin, selesai. Bahkan ada hadis yang cakep banget. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, dia cerita, Rasul hidupku tuh gini bla bla bla, curhat lah gitu ya. Rasul hidupku gini bla 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 bla. Rasul cuman jawab, kamu lebih tahu urusan duniamu. Bayangkan, Rasul tidak menetapkan hukum atas perkara hidup manusia, kecuali yang berhubungan dengan syariat. Artinya, ketika kita menghadapi permasalahan hidup, Rasul tuh bimbingannya apa? Kenali keadaanmu, kenali apa yang kamu sedang alami, apa yang kamu jalani, lalu kemudian kita kan punya sholat istiqoroh, tanyakan kepada Allah. Nah, kita tuh terjebak di hal-hal yang rumit, tapi kita lupa yang tadi menyederhanakan bahwa Islam itu sudah punya panduan semuanya. Kitanya aja yang males buka buku panduan. Baik. Ada tambahan ya, Bang? Iya, silakan tambah. Jadi banyak orang memandang Islam itu hanya tentang bagaimana agama, hubungan antara manusia dan Tuhan gitu ya. Padahal kalau kita mau kulik lagi tentang Quran, tadi kan saya baru nyampaikan satu dari sisi produktivitas ya. Nih kalau dari sisi manajemen tuh bisa ditarik tuh. Bahwa ada satu aspek yang perusahaan perlu pertimbangkan sebelum rekrutmen, yaitu talents kan tadi. Berdasarkan ayat tadi gitu ya. Kul-kullu ya'malu 'ala syakilah. Itu tuh udah bisa masuk ke aspek manajerial gitu. Ada juga banyak surah-surah lain yang berbicara tentang sains. Dan Islam itu sangat mendorong kita untuk berpikir dan untuk belajar, mengembangkan, kemudian berkontribusi dan lain sebagainya. Ada hadis yang man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi memang kalau kita mau kembali kepada Islam dan bagaimana supaya kita tidak tertinggal, ya belajar. Ya lihat Islam tuh jangan hanya dari satu hal saja, dari satu sudut pandang saja, bahwa kalau memang kita ngaku sebagai seorang muslim, kalau kita ngaku menjadi umatnya Nabi Muhammad, ya jangan
cuman ngambil sunnahnya hanya untuk yang sekarang heboh ya, Walid itu kan, ini sunnah Nabi kata dia gitu kan, 4 dan lain sebagainya. Menurut saya terlalu sempit. Pro kali kayaknya dengan kamu. Ada dukungan ya kayak gitu ya. Langsung kontra. Enggak, maksudnya kita terlalu sempit melihat Islam. Jadi kita perlu belajar lagi bahwa dimensi Islam itu luar biasa luas. Ada dimensi sains, ya kan? Ar-Rahman itu kan banyak tentang menjelaskan tentang bagaimana fenomena alam begitu ya. Kemudian ada dimensi sosial, bagaimana orang yang hari ini berusaha mendefinisikan tentang bagaimana sih kita harus hidup di dunia, udah ada jawabannya. Dan lain sebagainya. Jadi please jangan cuman lihat dan jangan cuman belajar kalau Islam tuh berarti agama. Oh kok belajar umum, oh berarti dia belajar bukan agama gitu. Jadi ya tadi ya, sempit gitu. Ini yang dulu akhirnya membuat bagaimana kaum-kaum barat pada saat itu mengkampanyekan tentang Renaissance. Karena ada kemarahan di mereka bahwa seolah-olah agama ini membawa kepada kemunduran dan beragama dipandang sebagai era yang gelap. Itu kan yang dibangun narasinya, bahkan sampai hari ini isu itu masih relevan tuh. Ya, ini masih berkaitan juga. Bang, tadi saya mau nanya ke arah sana sebenarnya. Nah, terkait dengan perbedaan pemahaman dan lain sebagainya tadi, sehingga membuat orang yang baru hijrah justru merasa sulit sekali ya melihat Islam dalam konteks seperti ini kan. Sampai kalau kita pernah lihat tayangan Ustadz Felixio itu bilang kalau mau belajar Islam jangan lihat dari orang Islamnya gitu ya, itu dari agama yang seutuhnya gitu kan, karena oknum dalam tanda kutip bisa jadi punya persepsi yang berbeda-beda. Nah terkait dengan hal itu tadi, apakah ini ada nggak pendapat dari teman-teman yang ada di sini, termasuk Ustadz Zaki, yang punya persepsi bahwa ini sebetulnya by design, sehingga kemudian umat Islam itu memang nggak berkembang, ya justru ya ini. Akhirnya sesuai dengan tema kita hari ini gitu loh. Ada nggak sih kemungkinan itu? Kalau saya meyakini iya. Ini by design. Ya tentu desainnya setan ya. Maksudnya setan yang menjelma menjadi manusia, masuk ke dalam pikiran-pikiran gitu. Karena mereka, gerakan ini, saya nggak tahu lah namanya itu apa dan siapa yang mengembangkan. Bukan hanya mengajak orang untuk meninggalkan agama, bukan hanya untuk meninggalkan Islam sebenarnya, tapi meninggalkan agamanya. Buat mereka agama is not relevant. In logic, ya kan, menurut mereka itu dogmatik, terbelakang dan lain sebagainya. Dan kita masih ngelihat hari ini fenomena-fenomena itu gitu ya. Jadi kalau dibilang apakah ini by design? Yes, saya percaya this is by design, gitu kan? Karena kita belajar di Islam bahwa memang setan akan berusaha bagaimana supaya memperbanyak pengikutnya nanti di hari akhir. Itu kan ada janjinya mereka dan Allah izinkan, ya kan? Dan Allah izinkan itu tinggal, tapi kok nggak akan berhasil kata Allah pada hambaku yang bertakwa, kan itu sebenarnya. Jadi karena kita tahu ini sudah by design dan gerakan ini terwujud dalam hal yang keren dan modern hari ini dikemas dalam konsep yang sangat menarik sekali, ya tinggal pilihannya ada di kita. Apakah kita mau ikut atau enggak, gitu kan? Apakah kita mau ngikuti hadis Nabi, al-Islam bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatubal lil ghuraba. Jadi Islam itu dimulai dalam kondisi yang sangat asing. Jadi dia ini kayak manusia-manusia aneh gitu ya. Mungkin ya kalau bahasa Arab ini orang Islam itu dianggap freak dulu zaman dulu Bang, dan akan kembali dianggap sebagai kaum-kaum yang freak. Tapi, nah dikasih kabar bahagia, fatuba lil ghuraba. Bahagialah, berberuntunglah orang-orang yang tadi dianggap asing tadi. Jadi ya kita mau merangkul orang-orang asing sih sebenarnya, mungkin gitu kayaknya misinya ya. Jadi yuk orang-orang aneh di luar sana. Berarti buat tagline baru lagi. Merangkul orang aneh. Merangkul orang aneh. Jadi orang-orang yang mau jadi aneh, ayolah bergabung. Yuk kita ikut aneh. Itu mungkin tambahan. Baik. Oke, kalau kita lihat tadi ada statement bahwa orang non-muslim itu maju justru ketika dia meninggalkan agamanya dan memahami Al-Quran gitu. Sebaliknya di kita. Nah, apa komentar hal ini terkait dengan perkara yang tadi? Maksudnya kita sampaikan ke masyarakat biar mereka paham gitu loh. Logika yang mendekati fakta itu seperti apa gitu loh, biar gampang di Ini siapa dulu nih? Bang Zaki dulu. Perlu shoot dulu nggak? Kan udah dilirik. Jadi kalau dibilang tadi misalnya Bang Zen bilang apakah ini by design semuanya gitu kan? Itu memang benar by design karena semua orang ketakutannya cuma satu. Semua manusia di muka bumi ini ketakutan cuma satu. Ketika umat Islam itu bersatu, kembali dengan ajarannya yang benar-benar satu itu, maka semua akan kalah. Karena ya masa kalau dilihat dari sejarah gitu kan, masa-masa kejayaan mulai dari masa Rasulullah terus sampai masa Khalifah dan selanjutnya, meskipun sempat itu runtuh pada masa itu, tapi naik lagi, bangkit lagi setelah itu. Nah, tapi
kalau dibilang secara by design itu pasti iya. Dan apakah lucunya gitu? Lucunya orang-orang Islam sekarang itu malah terikut dengan hal-hal yang seperti itu. Terikut dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya saya berani juga katakan bahwa itu semuanya by design. Negara-negara maju itu semuanya mereka maju karena mereka meninggalkan agama mereka. Terus kenapa kita itu bisa tertinggal umat Islamnya? Karena kita malah ikutan meninggalkan ajaran agama kita sendiri. Sedangkan itu tidak ada dalam ajaran agama kita. Dan itu tadi ya seperti kata dari Bang Hamdi tadi itu, manusia itu makhluk yang paling unik. Dia lebih percaya jaminan manusia ketimbang jaminan dari penciptanya manusia. Ini di highlight kayaknya ya. Ya, gitu. Boleh, Jadi boleh. contoh misalnya begini, kita berani ini contoh lah ya, kayak kita aja lah keseharian. Kita nggak punya SIM, kita nggak punya STNK, kita juga platnya mati. Kayaknya ini ngomongin diri saya sendiri. Oh, pengalaman. Oke, terus lepas dari situ kita mau keluar ke kota, kita telepon karena kita punya kedekatan sama orang atas. Orang dalam lah ya. Orang dalam lah ya kan, Aku gitu. anak siapa? Bang, aku mau jalan nih bang, gitu kan? Aku mau jalan nih. Tolong dong, nanti kayaknya ada razia. Nanti kalau ada razia, yaudah telepon aja. Nanti sampai di sana kalau emang di razia bilang adiknya abang, aman nih ya posisinya nih kan? Merasa aman, aman. ya. Kita merasa Aman. aman. Nah, kita mendapatkan jaminan manusia gitu loh. Jadi lucunya itu, uniknya manusia itu di situ. Dia bisa merasa yakin dengan jaminan manusia, tapi dia nggak yakin dengan jaminan dari penciptanya. Padahal itu yang sudah maha menjamin semuanya. Maka tinggal kepada kita. Kita mau ikut desain manusia akibat ulah setan tadi, atau kita mengikut desain Allah yang sebenarnya selama ini kita minta, tapi kita nggak sadar. Mana yang kita minta? Ihdinas siratal. Kan kita minta sama Allah itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Ini loh jalan yang lurus gitu loh. Allah udah bolak-balik bilang, ini loh jalan yang lurus. Engkau minta, terus ku kasih. Cobalah Emang kalau bandel kita ya. Iya, kalau manusia kita jadi bandel. kalau kita jadi manusia kan begitu. Saya sama Bang Zen itu minta, Bang minta tolong lo Bang gini kita minta buatkan desain kehidupan kita. Udah dibuat nih sama Abang. Terus awak minta desain ke orang lain. Gimana sakit hatinya Abang? Kan gitu kan. Jadi Lagi dia maha tahu ya. iya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dibilang umat Islam itu tertinggal karena apa? Yaitu tadi karena meninggalkan agamanya. Ingat, kita hidup di dunia ini itu ada yang menjamin. Dan kita hidup di dunia ini punya agama yang sudah ditetapkan. Mana agama kita? Islam. Ya sudah, kalau kita meyakini Islam itu akan membawakan kepada kita fitrah sebagai manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, tinggal meyakininya. Baik, Nah, oke. itu saja. Nah ini menarik. Sebenarnya kalau saya melihat solusi-solusi yang ditawarkan masih bersifat konsep individual ya, artinya pribadi-pribadi yang bermasalah atau problem. Nah gimana ceritanya kalau kemudian kita paham bahwa kerusakan, termasuk kemunduran masyarakat, baik itu secara pribadi, jemaah maupun kemudian konsep negara sekalipun, itu kan semuanya didesain. Seberapa powerful sebenarnya teman-teman dari Yumanik ini bisa mengkonsep ini Siapa nih yang mau lebih jawab besar nih? gitu. Karena saya pikir di awal ketika ini ditawarkan ke saya udah mikirnya ke arah sana. Bisa nggak ini gitu kan? Walaupun mungkin ini bisa menjadi sebuah profesi, tapi di sisi lain ada PR. Kalau jadi meminjam istilah Kak Putri, responsibility-nya kita sebagai umat Islam ke depan bahwa ilmu yang kita punya ini kan juga harus menjadi benteng kan. Kalau kita lihat sekarang problem tentang anak-anak, kuncinya sekarang kan pertahanan di keluarga. Karena jujur kalau kita lihat pemerintah saat ini program-programnya juga nggak sepenuhnya mengcover itu semua kan. Nah ini gimana kira-kira responnya? Silakan. Oke. Ini strategi Siapa? ya berarti ya. Ya. Jadi Bapak dulu ya. nanti saya dulu mulai ya. Jadi yang pertama kami meyakini ada namanya efek bola salju sebenarnya Bang. Jadi efek bola salju ini bahwa kita memulai dari gerakan yang kecil dan ini akan berefek, dia akan muter, blunder sampai akhirnya menjadi sebuah bola yang besar gitu. Harapan kita begitu. Mulainya dari mana? Sebenarnya kita mulai dari komunitas. Jadi kita menganggap, jadi ada beberapa strategi lah yang coba sedang kita kembangin. Yang pertama strategi konvensional dari offline ya, maksudnya luring begitu. Ada beberapa, salah satunya tadi komunitas. Kita ada nanti ada gerakan masjid kesehatan mental. Oke, sini. Jadi nanti akan ada gerakan masjid kesehatan mental dan nanti ada gerakan kepemudaan gitu ya dan lain sebagainya. Jadi juga nanti akan masuk ke mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi kita akan menjalin sebanyak mungkin relasi dengan komunitas, organisasi dan lain sebagainya untuk kita diberi ruang
untuk menyampaikan hal ini. Jadi menarik itu, nih. nah itu sedang kita rancang. Ini baru diciptakan di atas meja podcast atau memang sebelumnya dari mana? Udah sebenarnya, alhamdulillahnya sudah. Jadi lagi nyusun proposal sebenarnya, proposal penawaran. Nanti kita akan datang gitu kan. Nanti akan kita analisis. Jadi biasanya kita masuknya dari masalahnya mereka sebenarnya, Bang. Kalau dalam konteksnya company ini kan biasanya kalau yang kena ke kita itu kan problemnya di HR ya, performance, kemudian kinerjanya dan lain sebagainya. Nah itu membentuk tim, kemudian brandingannya, business ownernya sendiri bahkan gitu kan. Jadi kita bukan masuk dari konsep besar Islamnya, tapi sebenarnya kita ingin kalian punya masalah apa? Yuk coba nanti kita bantu gitu. Jadi penawarnya lebih kepada based on problem gitu ya, baik di tingkat individu maupun dari sisi organisasi, baik itu komunitas maupun ini. Dari sekolah juga kita bahkan sudah mulai ya. Ada kita datang ke beberapa sekolah. Sebut dulu lah satu sekolah di Medan yang sudah dimasukin. Alhamdulillah sekolah saya sendiri, Under Prima. Dan sekolah lain ada nggak yang lain? Sekolah lain ada, tapi Putri di bawah, udah beberapa kali. Jadi kan kita emang punya brand masing-masing kan. Nah di bawah aku udah, di bawah Hamdi udah gitu. Dan ini mau karena Zaki pengajar ke Zaki habis ini. Dari kampus, masjid gitu. Itu dari sisi strategi offline-nya itu yang sedang akan kita bangun gitu Bang. Jadi memperbanyak lini-lini majelis lah ya kalau bahasanya gitu. Jadi kita sadar kita perlu merangkul lebih banyak orang, makanya mulai dari yang terdekat. Background saya ketua yayasan, saya punya jaringan di sekolah, saya mulai dari sana. Background saya juga dari beberapa teman-teman bisnis, saya mencoba menyampaikan pesan-pesan ini kepada mereka. Mudah-mudahan mereka mau terima dan mau menjalankan ini. Itu beberapa yang kita. Kalau Putri nanti dari sisi dia mungkin nanti bisa cerita ya. Kemudian dari sisi digital, nah yang kita lakukan di Naira ini ya, salah satunya bagaimana bisa mengeskalasi pesan-pesan ini secara digital. Akun-akun juga sudah mulai kita rancang. Kemudian konten-konten, alhamdulillah ini nanti akan berjalan. Saya besok berangkat ke Surabaya, ke Jember, diundang di salah satu kampus yang akan membahas jadi bagaimana persiapan mahasiswa untuk menyusun karir produktifnya. Nah itu juga ada sekolah-sekolah di Jember, ada beberapa yang nanti akan saya datangi. Jadi emang di Medan belum ada yang undang atau gimana sih? Sudah sebetulnya. Alhamdulillah. Pas sekali jawabnya udah gitu ya. Karena agak napas panjang ya Bang. Iya kan kita heran kenapa Jawa yang harus memanggil gitu kan. Iya. Tahu awareness ya Bang. Jadi memang problem di Medan ini orangnya kritis. Medan ini orangnya sangat kritis. Tapi kalau masuk ke logika orang itu, aku makan ini gitu. Jadi dalam tanda petik memang tinggal gimana kita bisa meyakinkan saudara-saudara kita di Medan aja sih sebenarnya. Nah kemarin juga udah datang ke salah satu komunitas, ada FIM dan lain sebagainya. Jadi strategi bola salju lah. Intinya itu action yang akan kita mulai. Seberapa besar efek domino yang nanti akan dihasilkan itu udah urusan Allah. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan kanal-kanal action real yang bisa kita buat. Mungkin ada tambahan silakan. Ya, kalau kata salah satu tagline salah satu all chapter terkenal ya, mulai aja dulu katanya. Jadi tuh gini, kita tuh sering kali kan, nah kita ini kan sudah ter assessment dengan talent mapping ya. Jadi kayak Hamdi, saya itu tipe-tipe orang yang maximizer, yang kalau pengen melakukan sesuatu tuh langsung ke gedenya. Gitu. Kebayangnya konsep besarnya. Iya, langsung besar. Gitu. Oh nanti bisa gini. Nah kekurangannya orang-orang maximizer ini adalah ketika nggak nyampe ke situ, dia stres, nggak puas, nggak sampai gitu. Akhirnya dengan tantrum aja lah. kan udah lewat maksudnya. Jadi akhirnya sering diskusi juga kami. Sebagai sesama maximizer, ya udah gini aja, kita coba aja dulu dari yang kecil-kecil gitu, tanpa perlu kita punya plan besar ya, kita punya big picture, tapi pelan-pelan saja gitu, pelan-pelan, walaupun kita tahu nanti kayak ini suatu hari nanti insya Allah bisa jadi lembaga pendidikan, ini potensial menjadi bentuk company, ini potensial menjadi lembaga training, banyak ya potensi yang kita baca. Nah tapi kita berangkat dari satu spirit yang sama, punya visi misi yang sama. Sebenarnya kalau menjawab pertanyaan tadi adalah seberapa yakin kita bisa ada di tengah-tengah ini. Ya langkah pertama itu kan menentukan gitu. Kadangkala orang takut ngambil langkah pertamanya gitu. Kenapa? Ini aku kesel banget nih. Sebentar aku keluarkan dulu emosiku. Kita itu takut sekali mengambil langkah pertama karena takut gagal. Pertanyaannya kan belum dicoba. Kapan kita tahu itu gagal atau sukses? Setelah dicoba.
Ini enggak, kita udah gagal sejak dalam pikiran. Iya. Itu berarti kita mengkerdilkan, mensabotase pikiran kita sendiri. Allah itu kasih kita otak nggak berbatas loh. Tenang. Tenang. Enggak, saya lagi mikir aja. Saya lagi mikir aja dengan problem yang dialami kamu dari kemarin ya kan. Ini benar-benar konsepnya diaktualisasikan dengan benar. kita nggak sih? Coba dulu baru tahu. Iya, coba Jelas dulu udah. gitu. Nggak, Kali ada satu kata buat sebentar Yang mana? supaya sambil tarik napas dulu Iya. ya. Wah. Ada satu kata gini, think big, ya kan, start small and move fast. Wah. Jadi ini yang mungkin sedang kita lakukan ya. Jadi think big, berpikir besar, start small, tapi mulai dari yang kecil, move fast, bergerak dengan cepat. Oke, thank you. Udah dapat napas? Sudah. Silakan. Akan kulanjutkan dengan lemah lembut ya. Jadi kenapa kita bisa yakin dengan Bismillah dengan Quranik ini adalah Quran itu sesuatu yang diyakini semua umat Islam, ya kan? Kalau kita bicara fikih bisa beda mazhab, akidah aja bisa beda loh, gitu ya. Kita tahu ada aliran-aliran di dalam Islam gitu kan. Bisa beda, akidah bisa beda, fikih bisa beda, harokah pergerakan bisa beda, tapi Quran kan nggak pernah beda. Semuanya sama, makanya kita beraninya main di Quran karena kita meyakini Quran ini diterima oleh semua Muslim gitu, apapun pemikirannya, apapun keyakinannya. Nah, even kita udah menduga bahwa ya nggak ada perjalanan yang lancar ya, sampai Zaki ini bolak-balik bilang, Put siap-siap ya, nanti ada yang protes, iya udah kok, gitu ya. Put siap-siap, dia udah ngasih tahu duluan gitu kan, Put siap-siap nanti ada yang mengkritik, ada yang mengganjal, iya udah kena kok gitu. Jadi kita juga sering sharing hambatan yang kita alami, tapi apapun itu kita meyakini bahwa Allah itu menugaskan kita di dalam bidang dakwah itu sederhana. Innama alaikal balagh, tugasmu cuma menyampaikan, selesai. Orang dapat hidayah, nggak dapat hidayah, bukan urusan kita. Bahkan hebatnya itu, di Quran itu sampai dibilang, wahai Muhammad, tidak ada dosa atasmu andai kata mereka tidak beriman. Nabi Muhammad aja terlepas dari tuntutan. Gitu. Kan disampaikan gitu ya. Iya, apalagi sudah disampaikan. Nah, giliran hasil itu kan bagian Allah. Maka ya sudah, kami ikhtiar saja, Bismillah. Mau nanti besar atau kecil itu urusannya Allah, menentukan hasil. Yang penting tugas kami adalah al-balagh, menyampaikan pesan itu. Baik. Oke, ke Bang Zaki secara spesifik pengen saya sampaikan begini aja sih. Gambaran bahwa sebenarnya kita paham bahwa saat ini kan dengan paham dan konsep negara yang sebetulnya nggak sepenuhnya juga mensupport apa yang akan diperjuangkan oleh Humanik ya saat ini ya. Kita paham bahwa sebagian besar orang mempunyai pemahaman sekulerisme ya. Iya. Benar ya, memisahkan agama dari kehidupan. Ini kan PR besar juga. Bahkan dari orang Muslim sendiri. Iya, ya. dari orang Muslim sendiri. Ini gimana responnya? Ya, satu sisi ya kita ya itu tadi, kalau tadi ngikuti teorinya Bang Hamdi gitu kan, mulai dari bola salju yang kecil itu. Kita sebenarnya ini dalam tatanan kita mencoba, tapi kita pengen bergerak yang lebih berarti gitu loh. Lebih real ya. Iya, yang lebih real gitu loh. Jadi kalau bahasanya masalah negara ya nerima atau tidaknya tadi gitu segala macam. Loh, kalau kita flashback lagi, sekarang kita lihat gitu kan, Rasulullah itu mengajarkan Islam di kota Makkah. Dan yang satu sisi di kota Makkah itu tidak ada yang beragama Islam. Dan semuanya menolak pada saat itu. Semuanya menolak pada saat itu, hanya keluarga-keluarga terdekat saja yang bisa menerima. Ini harus buka kitab Sirah Nabawiyah lagi nampaknya. Oh, Masya Allah. Dia kuasain sih. Jadi kalau kita berbicara seperti itu, kalau selevel itu saja, itu tetap mendapatkan hal-hal yang penolakan seperti ini, yaitu bagaimana dengan kita yang yang kita sini dalam posisi sedang bergerak untuk mengajak kepada ayo dong gitu loh, balik lagi gitu loh. Sudah cukuplah Islam ini tertinggal perkara hal-hal yang tak perlu sebenarnya kita pikirkan. Jadi sebenarnya itu tadi, kita ini terlalu cepat berspekulasi terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi gitu loh. Kalau kayak kata Kak Putri tadi ngambil kata-katanya gitu, mulai aja dulu. Ya gitu juga, kita ya sama ketika ngajak orang untuk beribadah. Gimana nih kalau ibadah saya begini gimana? Kalau ibadah saya gini gimana? Kalau saya ikut kajian di sini gimana? Tadi kalau kata Bang Zen, bagaimana dengan ranah jamaahnya, dalam sifat jamaahnya bagaimana? Ya itu tadi, kalau kita ngikuti pengajian sini bisa enggak? Punya sini bisa enggak? Terus belum lagi ada yang bilang pengajian itu salah. Sampai hari ini saya belum pernah ada melihat pelantikan panitia penerimaan satu ibadah. Belum pernah. Ya. Jadi begitu juga, sampai hari ini belum pernah saya lihat ada ketentuan SK turun langsung dari Allah bahwa ini loh
majelis yang paling benar itu belum ada sampai hari ini. Jadi sama begitu juga sampai hari ini Allah itu nggak pernah mengkat setiap langkah kita. Nah, terlepas dari adanya ajakan orang yang mau memisahkan agama dengan pemahaman-pemahaman sekulernya, itu yang harus kita lawan sebenarnya. Namun pertanyaannya, bagaimana kita mau melawan kalau power kita itu belum kuat? Kita masih terikut dengan ini begini, ini begini, ini begini. Akhirnya ya udah kayak kata-kata orang sekarang tuh begini. Udahlah, ikuti arus aja. Ingat loh, kalau memang mau ikuti arus betul-betul telaten ya. Ingat, di sepanjang arus tuh nggak semuanya lancar. Ada batu juga loh. Terus kalau ketemu batu gimana? Jeda. Ya kan? Kalau ketemu batu yang gimana? Ya kalau batunya kecil, kalau batunya besar. Nah, jadi kondisinya kalau dengan kondisi yang saat ini terlepas dari negara ataupun pemerintah ataupun bahasanya satu kelompok tidak ada yang menerima, ya bagi kami ini hanya memiliki cita-cita yang besar. Yaitu apa? Ayo dong, kita satu jalan, kita satukan niat, kita satukan arah kita. Sampai kapan Islam ini akan terus tertinggal? Jawabannya itu bukan waktunya, tapi jawabannya itu terletak pada kita. Masya Allah. Nah, sampai kapan Islam ini tertinggal? Sampai kita tak mau berubah. Tapi kalau kita ketika mau berubah, ayo kita support orangnya. Nah, disitulah dia. Kalau tadi dibilang juga Islam itu tertinggal, loh siapa bilang? Tadi udah dibilang talentnya itu ada, gitu loh. Kami menawarkan yang punya talent ini, oke, yuk kita coba yuk talentnya masing-masing. Nah itu tadi, kita terlalu banyak nggak pedenya. Aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Jujur nih bang, saya pertama kali turun ke dunia dakwah itu kan 2015 ya. 2015. Jadi orang pertama yang melarang saya dakwah itu almarhum ayah saya. Karena saya pada saat itu kondisinya masih ya belum ada pekerjaan gitu kan. Jadi saya disuruh, ya mau ceramah nih. Dalam pikiran saya begini, di mana-mana orang tua itu kalau anaknya tampil ke publik senang dan ceramah, anakku, bangga. anakku gitu loh, gitu kan. Jadi tapi ternyata setelah itu saya langsung dimarahi. Skip, tidak boleh ceramah. Skip, nggak boleh ngasih begini gini. Kenapa? Belum ranahnya. Nah, sekarang kita mau berubah dari mana? Ya udah, memperbaiki ranah kita, memperbaiki cara bergaul kita, memperbaiki cara pandang kita, karena sebenarnya Islam sudah memberikan solusi. Kami yang mungkin dari tim kami ini, Humanik kami ini, itu hanya memiliki cita-cita mau mengajak teman-teman sesama muslim pada khususnya ataupun umumnya kepada semua orang. Ayolah kita kembali kepada yang namanya itu apa-apa yang sudah Allah fitrahkan kepada kita manusia. Yang bukan punya kita, ya nggak usah. Nah, yang memang itu hak kita, kita ambil. Yang memang bukan jalan kita, ya nggak usah. Allah udah siap. Tapi ingat satu hal, kalau memang nanti kita memang mau berpisah dengan Allah, gitu kan? Karena bahasa orang-orang sekuler kan begitu tuh. Jadi mau berpisah dengan Allah atau mau berpisah dengan Tuhan, ketika satu hari atau satu ketika Allah berikan itu satu teguran kepada kita, ya jangan ngadu sama Allah. Pertanyaannya mau ngadu sama siapa, gitu loh. Jadi ya itu mungkin sekedar tambahan. Baik, mungkin sebagai pertanyaan udah hampir di sesi terakhir itu 1 jam sudah ini, sudah 1 jam. Nah kalau umat Islam ingin bangkit, apa satu hal paling mendasar yang harus dilakukan hari ini? Ini pendek-pendek aja silakan dari Bang Zaki dulu. Kalau umat Islam mau bangkit, sampai hari ini ya, kita mau bangkit dan sampai next selanjutnya bahkan seterusnya, kunci umat Islam itu satu. Kita kembali sama-sama menerima fitrah yang sudah Allah takdirkan kepada kita, tapi tidak meninggalkan ikhtiar, karena itu bagian dari kehidupan kita. Dan satu lagi, kalau kita memang mau Islam itu bangkit, jangan pernah menjas sesuatu apapun yang ada di depan kita, baik itu salah ataupun benar. Kalau memang bukan ranah kita, maka tidak usah harus sampai seperti itu. Oke, Kak Putri silakan mungkin. Ya, bismillah. Kalau umat Islam mau bangkit ya dengan kondisi sekarang, pertama memurnikan tauhid. Betul-betul bersihkan apapun yang tidak berasal dari Islam, gak usah diterima, jangan ditelan, jangan dimakan. Udah, kita sibuk kali sama kata barat gini, kata orang pintar tuh minum tolak angin. Udah nggak usah. Brand ambassador. Oh iya, brand ambassador boleh, yang sebagai masuk angin ya.
Jadi ketika umat Islam memang mau untuk bangkit, lakukan pemurnian tauhid. Dengan cara apa? Mengenali lagi Islam itu apa. Hal-hal yang tidak berasal dari Islam, tinggalkan. Hal-hal yang memang berasal dari Islam, lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan ada temanku bilang ya, ini bagus banget dia bilang, kalaupun kamu mendapatkan kebaikan di dalam agama lain, percayalah itu milik Islam. Itu milik Islam. Gitu. Baik, ya karena memang kan kebanyakan orang latah ya. Kalau kita lihat dari guru-guru besar yang fokus ke studi-studi tentang pendidikan Islam, kekinian, itu kebanyakan referensi mereka dari Barat. Nah, itu jadi pertanyaan besar juga bagi kita, kok bisa gitu loh, Muslim mengadopsi sesuatu yang berasal dari luar Islam gitu kan. Berarti kan Qurannya ditinggal. Iya, itu jadi persoalan tuh. Mungkin dari Bang Hamdi sebagai tambahan silakan. Penutup ya. Jadi belum penutup, satu Belum. lagi. Tambahan saja. Tambahannya kita kembali kepada kenapa kita diciptakan. Jadi Allah itu kalau di Quran ada dua sebenarnya bukan tugas ya. Alasan kenapa kita diciptakan. Yang pertama untuk beribadah, ya kan? Ini ada ayatnya. Kemudian yang kedua untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, peran kekhilafahan ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Dan ketika kita bicara Islam, kita sibuk saja hanya berhenti pada area ibadah saja. Padahal kita punya tugas lain selain kita beribadah, yaitu menjadi khalifah, gitu kan? Dan peran kekhilafahan setiap orang ini bisa berbeda-beda, tergantung apa misi hidup yang mau dia capai kan. Perannya, kendaraannya, profesinya, dan toolsnya bisa beragam gitu. Jadi grab your vehicle lah, kira-kira gitu sih. Baik, kalau boleh menyampaikan satu pesan dari Al-Quran untuk umat Islam hari ini, apa ayat atau nilai yang paling relevan dan menggugah? Dari Kak Putri, silakan. Oh, bisa yang lain dulu, saya lagi mikir. Soalnya ini ayat, kita bertiga mikir dulu ntar ayat yang mana. Khawatir ayatnya sama nih, karena kadang-kadang isi kepalanya sama semua. Cuma tadi yang menarik, kalau tadi ayat saya duluan lah mungkin Boleh, ya. silakan. Tadi Jangan diambil ya. Ya oke. Disampaikan Zaki tadi juga ada satu doa itu yang tiap hari kita ucapkan adalah paling banyak. Doa yang paling banyak yang selalu kita ucapkan setiap hari itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Jadi memang hidup itu adalah tentang bagaimana kita menemukan jalan, dan kita nggak tahu jalan yang mana yang benar. Kita butuh Quran untuk mencari tahu jalan ini gitu. Jadi dikunci di surah Al-Fatihah. Jadi isi surah Al-Fatihah itu dari semua panjang lebar itu adalah ihdinas siratal mustaqim gitu. Jadi dan makanya dia sebagai ayat pembuka karena isinya itu adalah jawaban dari sirat yang kita selalu doakan itu sih. Itu inspiring mungkin. Baik. Silakan Kak Putri, sudah dapat kira-kira? Jangan diambil ya. Sampai dulu nih. Aku lah. Oh ya, oke. Dia soalnya hafalannya lebih banyak. Silakan. Oke, baik, bismillah. Satu ayat dari Quran yang aku baru-baru ini ketemu juga sih ayat ini pas lagi buka, Masya Allah. Di remind lagi sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummah, kamu ini udah disiapkan Allah jadi umat terbaik. Jadi bukan umat abal-abal. Allah kasih potensi, kamu tuh dijadikan umat terbaik. Tugasnya apa? Tugasnya dikirimkan kepada manusia untuk menyuruh kebaikan. Jadi nyuruh kebaikan dulu, jangan semua dilarang. Haram. Tunggu, ingat ayatnya di awal adalah ta'muruna bil ma'ruf. Suruh dulu melakukan kebaikan. Oke, wa tanhauna 'anil munkar. Baru melarang keburukan atau kemungkaran, kerusakan. Wa tu'minuna billah, ini yang kita skip. Kita banyak ngasih nasihat, hidup harus seperti ini, bla bla bla. Jangan lakukan ini. Oke, ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar. Tapi lupa tu'minuna billah. Lupa untuk mengembalikan bahwa segala urusan ini ujungnya adalah iman kepada Allah. Jadi kalau kita sudah ingat ayat ini, jangan lupa kita khairu ummah. Khairu ummah tidak abal-abal, khairu ummah sudah diberikan potensi dan akan menjadi yang terbaik dalam memimpin umat, insya Allah. Baik. Dari Ustaz Zaki mungkin Oke. terakhir. Ini kayaknya nanti untuk next nih, kayaknya kalimat Ustadznya diganti aja. Bang. Lebih enak pakai abang nih. Nah, karena nanti kesannya wah ini udah guru senior. Masya Allah. Oh, enggak dong. Nah, saya menyampaikan satu surah yang mungkin ya saya yakin semuanya juga hafal gitu kan. Dan itu termasuk bagian dari surah favorit saya ketika saya sedang runtuh. Gitu loh, sedang runtuh, sedang hati itu sedang tak enak. Jadi dalam surah Al-Insyirah itu saya ambil di yang terakhir tuh. Wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau memang sudah selesai satu urusan, udah jangan berlarut-larut di situ. Nah, kelemahan kita terlalu sering berlarut-larut di situ, makanya Islam itu susah untuk berkembang. Nah, sisanya
ya udah tinggal serahkan sama Allah. Ila rabbika farghab. Jadi hanya tinggal tergantung kita. Jadi kalau pesannya dari ayat, ya itulah dia. Baik. Oke. Baik. Oke. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Quranic Human Enlightenment ini merupakan satu apa ya katakan gerakan lah ya. Gerakan untuk kemudian menyadarkan umat untuk kembali kepada Al-Qur'an yang memang sudah walaupun bukan ini ya. Kalau laki-laki itu bukan bidan namanya ya. Apa namanya? Mantri ya. Mantri. Nah, kalau bahasa kan sudah dibidanin oleh masing-masing orang yang memang pakar pada spesifikasi keilmuan masing-masing yang insya Allah memang bergerak secara perlahan dan real pada segmen-segmen di awal dari yang kecil dulu untuk kemudian memberikan kebangkitan pada umat agar umat Islam tidak lagi tertinggal ya sebagaimana umat Islam yang tertinggal bagaimana pada judul kita pada siang hari ini ya. Harapannya seperti itu dan insya Allah. Bagi teman-teman nanti kita juga pengen pastiin kalau pengen cari beliau-beliau yang ada di meja podcast kita ini bisa nanti searching pelan-pelan di masing-masing Instagramnya tadi dari Bang Hamdi @hamdioy. Oke, dan Kak Putri TTI Hati. Ya, hati-hati dan Bang Zaki @Zaki Az-Zahiri. Iya. Atau brandingnya juga boleh. Boleh. Apa Bapak? @talentsdev. Oke. Baru hari ini enggak Ya, lama. lama ya. Itu tugas kuliah. Masing-masing ya. Iya, Oke, berarti intinya ke depan Naira Studio Podcasting salah bisa bekerja sama dengan teman-teman yang ada di meja podcast ini untuk membuat segmen khusus ya. Nanti kita tentukan segmennya apa. Mudah-mudahan bisa ketemu dan juga bisa tanya-tanya lebih dalam, lebih deep ke narasumber masing-masing. Kalau memang ngerasa sungkan bisa inbox atau DM kita agar kemudian kita bisa hantarkan pertanyaan ini ke masing-masing narasumber ya, biar lebih detail. Dan beliau-beliau ini sebenarnya juga pada prinsipnya akan turun ke lapangan juga kan? Ya, kita emang orang ini sedikit ya Bang ya. Kita memang ready untuk diundang gitu. Jadi kita muka-muka apa ya? Banjimik kita nih. Dan pada dasarnya emang kita selama ini semuanya orang lapangan. Iya, orang lapangan semua kita. Iya, insyaallah bisa dihadirkan sebagai narasumber mungkin dalam konteks tema pendidikan ya atau misalnya tema-tema ya kajian-kajian lah ya yang relevan dengan pembahasan dan memang nggak ada yang nggak relevan dalam konteks Islam ya kalau kita bilang ya sulit juga kita memisahkan itu ya. Ini mungkin itu nanti ketemu lagi kita di episode berikutnya insyaallah segera kami publish di Facebook, di YouTube juga di Instagram dan di TikTok agar kemudian sahabat podcaster lebih dekat dan mengenal tentang siapa Kak Putri, siapa Bang Hamdi dan juga siapa Ustadz Zaki pada hari ini. Insyaallah semakin tercerahkan. Kita senang dan bahagia karena memang jarang sekali ya kita menjumpai momen di mana orang mengangkat satu isu dan memberikan solusi secara Islami. Itu jarang sekali. Terlalu banyak orang mengadopsi pemahaman dari Barat sehingga mereka merasa bangga punya value yang lebih. Merasa lebih keren. Merasa lebih keren ya. Beranggapan seperti itu. Coba pede dan kembalilah kepada Islam ya. Apa tagline-nya dari kita nih? Wah, kita apa nih kalau Quranic Human Enlightenment? Kayaknya baru di musyawarah dulu Ya, nggak sih? ini gara-gara ditanya Bang Zain kami musyawarah dulu ya. Penting ini kan penting kan supaya ketika orang mengingat tagline itu orang tahu carinya di sini begitu. Iya. Nanti Oke, kita pikirkan. Itu saja mungkin. Terima kasih Bang Hamdi, Kak Putri dan Ustadz Zaki sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pembahasan dan episode berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.